menjadi panutan di lingkungan sekitarnya. Kecerdasan dalam berbicara juga berpikir pun menjadi salah satu daya tariknya. Bukan sensasi, tapi prestasilah yang ia raih sejauh ini. Inilah dia sang pemimpin orang terdepan dalam barisan. Selamat siang, Cakatum dan Cawaketum Himajem periode 2002-2003. Selamat datang di podcast pertama saya. Di podcast pertama Himajem. Sebelumnya sebagai host saya buka masker dulu aja kali ya. Baik, Kak. Boleh Kak Sulis dibuka masker? Oh iya, untuk paslonnya juga boleh kali ya. Kita buka masker dulu nih biar untuk sobat manajemen bisa lihat calon pemimpinnya. Oke. Ya, tentunya sebagai host di sini saya juga akan berbicara mengenai kalian sih berdua dan tentang juga kepemimpinan pastinya. Mungkin kalian apakah udah siap? Siap, Kak. Siap, semangat banget ya. Sangat bersemangat, Kak. Harus dong, harus semangat. Ya. Sepertinya kayaknya sih ini pertama kali kan bagi kita untuk melakukan podcast ini ya. Coba boleh nggak sih kalian jelaskan atau kalian perkenalkan diri kalian sendiri gitu untuk calon ketum dan cawaketumnya. Oke, baik. Dimulai dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ilham Nur Muhammad, angkatan 2019, selaku calon ketua umum Himajem periode 2022-2023. Oke, selanjutnya perkenalkan sobat manajemen, nama saya Lingga Putra Asari, selaku calon wakil ketua umum himpunan mahasiswa manajemen Universitas Nasional periode 2022 periode 2023. Oh, udah gitu aja nih Kak. Ya. Nggak mau jelasin apa lagi gitu tentang hobi atau gimana gitu Kak, biar lebih enak gitu memperkenalkan dirinya, lebih penonton tuh lebih tahu gitu Kak. Oke, kalau dari saya pribadi, hobi saya itu olahraga ya, Kak. Bermain futsal dan juga membaca buku di rumah. Kalau cawaketum Keren sendiri banget nih. Nah, kurang lebih sama sih pada umumnya ya, lelaki pasti suka olahraga, futsal, bulu tangkis, main biliar juga, ya itu hobi juga sih. Biar tuh apa yang disodok tuh kayaknya. Itu bola tentunya. Bola guys, bola. Lanjut aja ya. Mungkin saya akan nanyain kabar kalian sih sejauh ini, kan sebulan lagi kita akan berakhir tahun nih di tahun 2021. Apa aja nih selama ini yang mungkin kalian rasakan di tahun ini, yang kalian rasakan selama pandemi ini sih? Oke, dari saya pribadi dulu ya, Mas. Dari saya pribadi yang saya rasakan melewati masa-masa pandemi ini sangatlah susah. Dimana kita harus beradaptasi dengan pandemi ini dan juga memungkinkan kita juga untuk bergerak di luar rumah itu sangatlah susah. Untung saja pemerintah cepat tanggap untuk melakukan vaksinasi untuk kita semua agar bisa memulihkan kegiatan kita sehari-hari seperti biasanya, Kak. Seperti itu. Oke, kayaknya seneng banget nih kalau misalkan kita dengar mereka baik-baik aja nih sampai sekarang kan. Udah 2 tahun kan pandemi. Nah, selama pandemi sendiri, kegiatan apa sih yang biasa kalian lakukan gitu selama pandemi yang ternyata kalian nggak biasa ngelakuin itu sebelumnya, tapi setelah pandemi, wah kalian tuh jadi melakukan kegiatan itu gitu. Boleh, Kalau di rumah ya seperti biasa itu kewajiban kuliah tentunya, mengerjakan tugas, dan juga di samping itu ya lebih dekat aja dengan keluarga selama pandemi ini. Nah, alhamdulillah yang dibilang tadi pemerintah sudah melakukan vaksinasi, terus juga dari saya pribadi juga udah vaksin, jadi lebih nyaman aja keluar. Di organisasi sibuk gak nih? Wah, Kak, sibuk banget sih, Kak. Parah. Wah, aduh. Sibuk banget kayak mungkin sih ya. Iya, pasti sibuk dong. Apalagi sekarang semua serba online ya kan. Jadi, aduh, gimana nih? Kayak kita kaget gitu kan. Kayak ngelakuin apa-apa tuh ribet Kak. Iya benar. Mau masuk mall aja ribet Kak, harus pakai bukan lagi. di scan gitu Kak. Iya. Nah, nih kalau sibuk organisasi, pasti kalian tahu dong kayak kepemimpinan kayak gimana gitu kan. Nah, dan pernah lo ngerasain gitu loh jadi pemimpin, iya kan? Benar. Nah, menurut kalian gimana? Pemimpin itu kayak gimana sih menurut kalian? Boleh satu-satu atau salah satu juga boleh. Kayak lebih ke arah
terorganisir gitu Kak, dengan jiwa kepemimpinan yang menurut saya itu adalah suatu sifat dari seorang pemimpin sih Kak. Seperti itu Kak. Oke. Mungkin cowok ketumnya mau tambahin gitu soal Kepemimpinan itu seorang pemimpin harus berjiwa tegas, tanggung jawab tentunya, dan bisa dibilang tanggung jawabnya itu sangat besar kepada anggota-anggotanya, Yes. karena di situ dia mengarahkan, membimbing juga anggota-anggotanya yang salah pun dibenarkan, dan balik lagi dari ketuanya juga kalau ada yang salah itu diberi saran dari anggota-anggotanya. Dong, pasti dong. harus sih kayak gitu sih ya Kak. Iya. Mungkin kalau saya sih mau nanya kayak kenapa sih kepikiran jadi seorang pemimpin? Oke. Kan mungkin kan kayak ini kan bukan main-main ya, menjadi seorang pemimpin pasti harus ada intelektualnya yang harus bagus gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana? Kenapa kalian tuh kayak merasa yakin banget mau jadi pemimpin gitu? Bisa saya jawab ya Kak? Oh, boleh. Dari saya pribadi, kenapa saya yakin untuk menjadi seorang pemimpin? Karena pada dasarnya seorang laki-laki itu ialah yang berdiri tegak untuk memimpin nanti buat kedepannya gitu Kak ya kan. Dan juga jiwa kepemimpinan seseorang itu sangat dibutuhkan untuk mengorganisir suatu yang terjadi di masalah, misalkan kayak ada di organisasi, seperti itu sih Kak menurut saya. Mungkin wakil saya ingin menambahkan. Kalau pemimpin organisasi itu lebih bisa berwibawa tentunya, dan bersikapnya itu bukan keras juga sih, tegas, tapi lebih mengarahkan ke anggota-anggotanya untuk bekerja sesuai tanggung jawab di job desk-nya mereka masing-masing. Iya, apalagi nanti masa depan ya kan jadi pemimpin rumah tangga. Waduh. Bukan lagi. Berat, Kak, Jadi itu berat. jadi ini tuh kayak latihan gitu ya. Tapi Kak. bedanya ini anggotanya banyak banget ya kan. Oke, lanjut nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih tertarik jadi pemimpin organisasi Himajem nih terutama? Pastinya kan pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar. Terus belum lagi harus mengurus nih banyak anggotanya ya kan. Nah, biasanya nih kalau misalkan calon presiden, wes gila, langsung naik jadi presiden kali kan ya. Amin. Gimana nih tanggapannya? Oke, kalau dari saya, kenapa saya ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum himpunan mahasiswa manajemen? Yang pertama, saya ingin mencari jati diri saya Kak. Terus mantap. Wes. Yang kedua, jadi di sini ada beberapa poin ya Kak. Dan Ya. yang kedua itu saya ingin mencari tantangan. Wah, gila. Nah, jadi gini loh Kak, kalau menurut pandangan saya ya, hidup ini butuh yang namanya adrenalin Kak. Wah, Aduh. harus dong. Kalau tidak ada tantangan, kayak hidup gini-gini aja Kak, bosen, Flat aja ya, Kak. nggak ada adrenalinnya untuk memacu itu Mantap-mantap. gitu loh Kak. Kalau dari Keren, saya keren. seperti Iya, itu. keren. Terus Kalau saya ini lebih pengen keluar dari zona nyaman saya aja. Oh, berarti selama ini kayak zonanya Iya, cuma nyaman aja gitu, dan pengen mencoba hal baru yang bisa buat memacu adrenalin diri juga untuk lebih bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu. Kenapa nih? Mau nemenin Ilham? Wis, gila. Kenapa nih? Kenapa? Kalau Kenapa? dari Kenapa? saya pribadi, karena kita emang dulu kan udah saling deket pas Wah. semester 1, semester 2. Jadi Oke, chemistry-nya oke. itu agak gimana, agak Udah dapet lah ya. Dapet Wis, istilahnya. gila. Kan lagi. Keren. Tapi penasaran deh, kalian ada nggak sih kira-kira punya style sendiri gitu loh dalam memimpin sesuatu? Nah, kalau misalkan nih, kalian pemimpin yang santai atau keras kepala atau punya pendirian yang teguh gitu, bocoran dong ke kita nih sedikit gimana gaya kepemimpinan kalian? Oke, dari saya pribadi, yang pertama saya harus demokratis Kak dalam memimpin Kak. Iya Ya kan? Kita nggak boleh otoriter, kita Yes. nggak boleh menuruti kemauan kita sendiri dan menuruti egosentris kita sendiri gitu loh, Kak. Iya. Kita harus mendengarkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang lain juga, saran dari teman-teman yang lain agar bisa kita realisasikan untuk kepentingan bersama gitu loh Kak. Kalau dari saya seperti itu Kak. Kalau untuk Linda sendiri gimana nih cara memimpin sesuatu gitu? ya demokratis juga, dan juga tentunya kita harus ramah dan berkarismatik ya. Wah, Karena itu ya, Keren banget. walaupun demokratis, kalau tidak ramah dan karismatik pun kelihatannya kayak terlalu serius gitu. Iya. Jadi kayak tegang sendiri dari anggota-anggotanya ke kita, Iya, gitu. Jadi nggak pasti. enak. pasti sih gitu. Kayak
yang saya lanjutin kayak tadi Ilham, Iya. kayak seorang aktivis gitu Kak, yang Iya. aktif banget di kampus gitu ya. Coba saya pengen tahu dong, kayak kalian tuh kalau pengen sebagai seorang aktivis nih ya dalam organisasi, kayak menurut kalian tuh bagaimana sih pandemi saat ini dan menjalankan aktivitas sehari-harinya tuh gimana kalian? Terus adakah pandemi ini membatasi aktivitas untuk berorganisasi ataupun berkarya untuk kalian berdua gitu? Mungkin bisa dari Dari untuk membatasi, bisa dibilang membatasi sih, tapi tergantung kita memanage waktunya aja. Dari diri kita tentunya bisa pandai-pandai membagi waktu untuk yang sekiranya ada kegiatan di organisasi, ya itu tanggung jawab kita tentunya. Seperti itu Pak. Oke. Mau jawab juga? Saya izin menambahkan ya. Oh, oke. Jadi kalau untuk kita berkreasi ya Kak, di masa pandemi ini itu membutuhkan yang namanya ide-ide baru gitu loh Kak. Yes. Jadi dari pandemi ini kita juga bisa belajar gitu untuk menciptakan konsep-konsep, ide-ide, pemikiran-pemikiran baru untuk kita lakukan demi berjalannya program kerja kita di organisasi Kak, seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Sobat Manajemen nih. Oke, dari pertanyaan pertama, bagaimana cara pemimpin untuk menyatukan dan merangkul seluruh anggota Himajem, di mana pada umumnya pikiran manusia tidak akan sama? Bagaimana respon dan tindakan kalian apabila ada orang yang lepas tanggung jawab atas yang sudah dikatakan dan sebagian yang sudah dikerjakan? Jadi dia kayak kerjanya tuh setengah-setengah gitu. Ya, gimana nih respon dan tindakan kalian? Oke, kalau dari saya pribadi, untuk menyatukan pikiran itu kita harus melakukan pendekatan dulu nih Kak. Oke. Kita harus melakukan pendekatan kepada anggota-anggota kita terlebih dahulu, seperti melakukan upgrading atau kumpul-kumpul agar kita juga bisa bonding nih bersama teman-teman kita, biar kita punya satu tujuan, satu visi misi yang sama Kak. Iya. Dan untuk tanggapan saya untuk yang tadi pertanyaan kakak mengenai tanggung jawab ya Kak, Iya, betul. mungkin bisa waktu saya dulu deh. Oh, mau nambahin juga nih tadi yang Iya. Boleh. Nah, internal tadi ya, mungkin kalau dari saya itu kayak melakukan kegiatan di luar kegiatan Himajem, kayak lagi sibuk nggak ya, ayo kumpul gitu. Itu juga jadi pendekatan yang istilahnya bagus juga gitu loh, di luar dari organisasi. Nah, yang perihal tanggung jawab itu kan emang udah di pas wawancara masuk ke anggotaan Himajem itu emang udah ditekankan kan, siap bertanggung jawab Betul banget. apa enggak. Itu ya kesadaran diri juga, tapi kita juga harus kayak memberikan masukan, ini kayak jangan terlalu lepas tanggung jawab terhadap job desk-nya dari departemen itu juga gitu. Keren ya Kak jawabannya kayak. Oke. Sepakat saya. Lanjut ke Oke, pertanyaan saya lanjut kedua aja nih, ke guys. pertanyaan keduanya dari Sobat Manajemen. Oke. Konsekuensi apa yang akan kalian lakukan jika kalian tidak amanah dan tidak melaksanakan protokol yang kalian buat? Dan apa yang kalian lakukan jika anggota kalian terlibat kasus seperti pembulian, kekerasan, serta kasus-kasus yang lainnya tuh kayak narkoba ataupun yang lainnya sih gitu? Oke, tanggapan saya yang pertama mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum ya Kak. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, seperti yang kita tahu, perjalanan itu nggak bakal bisa kayak lurus mulus gitu loh Kak, ya kan? Pasti ada rintangan dan lika-liku dinamikanya gitu loh Kak. Nah, kalau tanggapan saya pribadi, bagaimana cara menangani itu? Kita ambil contoh dari misalkan pandemi ini ya Kak. Kita kan nggak tahu Kak pandemi ini itu selesai kapan ya. Nah, gimana caranya kita menyesuaikan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan mengevaluasi untuk menjadi tujuan kita juga, program kerja kita juga, mengevaluasi agar nantinya akan berjalan lebih baik lagi gitu loh Kak. Ini kayaknya udah disusun banget nih kata-kata itu Iya, dari awal udah. sampai akhir, kayak nggak ada namanya
ya ampun, ini bener-bener jelas gitu. Iya nih. Mungkin Oke. kalau ketemunya mau nambahin lagi kali ya. Yang perihal tadi pandemi juga, kita kalau misalkan tidak terlaksananya proker, kita juga memiliki opsi B, yang mana kita bisa diadakan dengan online. Bagaimanapun caranya, walaupun itu terhalang pandemi, kita bakal melaksanakan plan B ini yang online ini. Oke. Oke Kak, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab juga Iya, mengenai anggota kita yang misalkan terkena kasus atau apa ya. Iya. Pasti dari saya pribadi selaku calon ketua umum dan wakil saya itu bakal menangani terlebih dahulu atau ngobrol personal lah mengenai ini kenapa dia bisa begini. Kita cari tahu dulu nih Kak sumber masalahnya ini seperti apa. Baru nanti kita selesaikan bareng-bareng secara bermusyawarah kan seperti itu. Ya, setuju, lebih di empat mata aja ngobrolnya. Oke. Kayak di luar organisasi ada masalah keluarga atau masalah apa, kita saling curhat gitu. Boleh. Ya chemistry-nya tuh udah diatur banget sih Kak. Iya, ini udah Terus kayaknya udah bagus banget. Nah ini Kak, tadi kan saya nanya juga konsekuensi apa sih yang kalian Yes. buat kalian nih ya, kalau misalkan nanti jika kalian terpilihnya nanti kalian ketika tidak amanah, tidak melaksanakan protokol yang kalian buat nih, terus kalian mau ngapain sih? Mau dikenain sanksi atau gimana sih Kak? Oke, dari pertanyaan tersebut, ketika saya tidak amanah atau mungkin saya lepas tanggung jawab, itu pasti akan menimbulkan kritik-kritik ya Kak. Iya. Kritik-kritik itu yang akan menjadi sudut pandang saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dari kritik-kritik tersebut, kalian semua boleh mengkritik saya karena kritikan tersebut pada dasarnya bukan ujaran atau kebencian, itu melainkan saran buat saya untuk menjadi lebih baik lagi ke Oh, depannya. berarti boleh dikritik nih kayak Ya, berarti boleh. untuk kedepannya untuk para penonton jangan lupa dikritik nanti klik kayak paslon nomor 1 menjabat. Ya, seperti yang tadi juga saya sampaikan, kalau misalkan kita dari paslon 1 ini ada yang kurang salah, bisa ditegur, dinasihatin gitu Kak. Oke, Jadi baik. kita di sini belajar bareng-bareng ya Kak untuk memajukan sebuah organisasi kedepannya lebih baik lagi Kak, seperti itu. Oke, baik. Oke. Tapi insya Allah kita berdua akan amanah terhadap tanggung jawab dari Oke. mahasiswa Yakin manajemen. banget Kak, kayaknya Iya, pengen mulai. betul. Pastinya nih nanti jika menjadi pemimpin harus bekerja sama dong dengan partnernya, dengan anggotanya dengan baik. Nah, karena komunikasi dan saling memahami satu sama lain itu saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan atau kerukunan setiap anggotanya. Semoga nanti ketika kalian dipilih oleh mahasiswa manajemen bisa jadi amanah dan juga bisa jadi pemimpin yang memang dapat diandalkan. I rooting for you boy. Asik. Siap Kak. Oke. Seorang pemimpin harus paham mengenai tanggung jawabnya dan apa yang dilakukan. Sehingga ketika anggota mengikuti apa yang dilakukan, dia harus merasa bertanggung jawab. Selain itu, menjadi seorang pemimpin juga harus mampu bergerak, mampu membawa nyawa, memberi nuansa, dan membuat orang lain tergerak, bukan hanya mendikte pengikutnya. Oke Kak, kita mau coba atau mau tahu gitu Kak, mungkin kalian ada slogan gitu Kak buat penontonnya, buat paslon nomor 1 nih, biar pilih nomor 1, ayo gimana Kak? Tentunya. Buat teman-teman manajemen atau kawan-kawan manajemen UNAS, jangan lupa pilih nomor satu untuk semua, satu untuk perubahan. Wah, Keren banget, Kak. Mantap banget ya, itu dia sharing seputar kepemimpinan dan juga sedikit cicat dengan Caketum dan Cawaketum Himajam periode 2022-2023. Jangan lupa untuk memilih mereka pada tanggal 18 November 2021 di jam 9 pagi. Satu suara sangat berarti bagi kita semua. Ingat, budayakan memilih dan jangan golput. Terima kasih, yes, jangan golput guys. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan Himajam Podcast kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung beberapa pihak. Kami di sini tidak ada maksud untuk menjatuhkan satu sama lain, dan juga jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut terkait kandidat calon ketua umum dan calon wakil ketua umum Himajam, silahkan kunjungi IG Himajam di @himajam_unas. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat manajemen.